Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Hidup TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video saya sebelumnya, saya berziarah di makam Sunan Giri ya, yang berada di Gresik sana. Kali ini saya akan berbagi tentang profil untuk Sunan Kudus ya. Sunan Kudus itu adalah ulama dan panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Ja'far Shadiq, putra dari Sarip Sabil dan Nyai Ageng Manyuran, binti Said Ali Murtado. Kalau kita lihat dari namanya ya, sudah barang tentu untuk Sunan Kudus ya, itu adalah seorang Muslim, orang Islam ya. Karena menurut sejarah dia memang adalah jajaran dari 9 wali yang ada di Pulau Jawa ini. Informasi ini saya dapatkan dari media online Wikipedia. Saya rasa untuk teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan situs Wikipedia itu. Ja'far As-Shadiq itu lahir pada tanggal 9 September 1500 Masehi. Sedangkan beliau meninggal itu pada tanggal 5 Mei 1550 Masehi di Kudus, masa Kesultanan Demak. Sudah barang tentu untuk Sunan Kudus ini adalah memeluk agama Islam. Sedangkan untuk istri Sunan Kudus ini adalah yang pertama adalah Dewi Ruhil binti Sunan Bonang. Jadi untuk Sunan Kudus ini adalah menantu dari Sunan Bonang. Istri yang kedua adalah Dyah Ayu Utari binti Raden Husain. Dengan istri yang pertama, Sunan Kudus memiliki hanya satu orang putra, yaitu Amir Hasan. Sedangkan untuk putra-putrinya dari istri Dyah Ayu Utari, yaitu Nyi Ageng Pembayun. Yang kedua, Amir Hamzah atau Panembahan Palembang. Ya. Selanjutnya, Saleh atau Panembahan Makaos Hongokusumo. Selanjutnya, Burhanuddin atau Panembahan Kodi. Putra Sunan Kudus selanjutnya adalah Panembahan Karimun, Panembahan Joko, Ratu Pakojo. Sedangkan Prodo Binabar menikah dengan Pangeran Poncowati yang menjadi senopati Sunan Kudus. Orang tua Sunan Kudus sendiri adalah Sarip Sabil atau Sunan Ngudung, yaitu ayahnya ya. Sedangkan ibu dari Sunan Kudus itu adalah Nyai Ageng Manyuran, binti Said Ali Murtado. Sebelum kepemerintahan Sunan Kudus, pendahulunya itu adalah Maulana Malik Izrail, diteruskan oleh Amir Hasan ya. Sekitar tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini dikenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga saat ini ya. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus ini adalah dari Sunan Kudus, permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha. Tujuannya itu adalah untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau ya pada saat itu. Karena pada saat itu masyarakat Kudus itu banyak yang menganut agama Hindu. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini ya. Tidak bolehnya memotong hewan sapi pada saat Idul Adha bukan dijadikan syariat ya, itu karena upaya menghormati untuk agama lain yang ada pada saat itu. Sekarang kita lihat wafatnya Sunan Kudus. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat, yaitu sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Dalam posisi sujud ya. Sunan Kudus dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus tersebut.
Kalau kalian berziarah, kalian akan menemukan untuk makam Sunan Kudus. Sunan Kudus tersendiri menurut catatan ya, bahwa Sunan Kudus itu merupakan keturunan Rasulullah langsung ya. Kita lihat catatan nasab Syarif Ja'far Asy-Syadiq atau Sunan Kudus menurut isbat dari Naqobah Ansab atau lembaga pencatatan nasab dari Maroko. Yaitu urutan pertamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya Fatimah Az-Zahra, terus memiliki anak bernama Hasan Al-Mujtaba, selanjutnya yang keempat itu adalah Hasan Al-Musanna. Kemudian yang kelima adalah Abdul Al-Mahdi, yang keenam Musa Al-Jun, yang ketujuh adalah Abdullah Al-Makarim, yang kedelapan Musa As-Sani. Sedangkan yang sembilan adalah Daud Al-Makki. Yang ke-10 Muhammad Al-Madani. Yang ke-11 Yahya Az-Zahid. Yang ke-12 adalah Abdullah Al-Jili. Yang ke-13 Musa Janki Dausat. Yang ke-14 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ke-15 Saleh. Yang ke-16 Abdul Aziz, yang 17 Abdul Razak, yang 18 Abdul Jabbar, yang 19 Su'aib, yang ke-20 Abdul Qadir, yang ke-21 Junaid, 22 Maulana Ishaq, yang ke-23 Khalifah Husain, yang ke-24 Syarif Sabil Sunan Ngudung, yang ke-25 adalah Syarif Ja'far Asy-Syadiq atau Sunan Kudus yang dikenal saat ini. Itu adalah versi dari Maroko ya. Sedangkan silsilah Sunan Kudus menurut keluarga Alawiyin di Kabupaten Kudus, yaitu silsilah menurut jalur Ubaidillah ya. Sunan Kudus bin Sunan Ampel bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jaluluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain binti Sayyidah Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau versi Alawin atau versi Robitoh Alawiyah ya yang ada di Jakarta sana. Nah karena besarnya nama Sunan Kudus masing-masing mengakui nasabnya. Baik nasab yang dari Maroko ataupun yang dari Robitoh Alawiyah. Yang benar yang mana? Yang benar ya yang lebih mendekati kebenaran ya. Kalau saya pribadi ya. Saya lebih percaya pada yang pendapatnya Naqobah Ansab ya. Naqobah Ansab itu pencatatan nasab dari Maroko ya. Karena kalau yang di Maroko itu lebih dahulu melakukan penelitian baik secara sejarah, kitab-kitab yang membuktikan bahwa Sunan Kudus itu adalah keturunan Rasulullah. Ya mungkin dilakukan tes DNA ya. Tapi apalah artinya sebuah nasab kalau ketakwaan kita kepada Allah itu jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab tinggalan nasab teman-teman. Yang dilihat oleh Allah itu adalah ketakwaan. Yang dilihat oleh masyarakat itu adalah akhlak. Bukan kamu anak siapa ya. Oke teman-teman semuanya, demikianlah untuk profil Sunan Kudus. Saya dapatkan kembali lagi dari situs Wikipedia ya. Situs ini udah cukup terpercaya kalau menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut kalian terpercaya apa tidak, masing-masing lah ya. Karena memiliki versi tersendiri dan versi masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu kembali lagi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Diri kita semua yang salah menyampaikan informasi. Kalau diri saya salah menyampaikan informasi ini apabila salah. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya.
Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.